banyak tak beli Oh. pulang balik Nanti pulang gue ikan. Sama semingguan. Dia kenal Gemilang loh, perusahaannya saya itu. Ada hubungan kerja. Guys. Anak mau pamit pada di ini semua tuh, pinggir jalan. Iya, mari. Mana? Langsung kirim dulu dia. Satu persatu, alhamdulillah pada datang semua nih. Udah kumpul. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Iya, iya. PPI wilayah Banten 2001-2023 ya. Adapun acara-acara yang kita akan laksanakan nanti yaitu pembukaan sambutan dari Ketua PPI wilayah Banten, dilanjutkan dari sambutan ketua-ketua klub yang berada di wilayah PPI Banten, lalu laporan pertanggungjawaban dan dari Ketua wilayah Banten, ya, laporan kegiatan dan lain-lain. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Selanjutnya itu rencana pengukuhan pengurus baru PPI wilayah Banten 2023-2026 yang akan dilanjutkan dengan drama taman dan penutup. Baik, untuk keberkahan acara ini dari kita lah yang sekarang untuk menentukan langkah selanjutnya PPI wilayah Banten seperti apa ya. Mungkin saya boleh bertanya untuk masalah tim yang baru atau TPP ya. Nah, jadi saya langsung bertanya aja biar nggak jadi pengunek-unek di pikiran saya ya. Terutama saya mau bertanya ke Pak Basori ya. Mohon maaf Pak, izin. Itu ada konfirmasi semua nggak Pak? Terus balik lagi ke PIMB, PIMB di sana juga sampai beberapa kali ke PIMB sama Mbak Lili juga, saya sendiri juga pernah. Terus sampai ada acara akbar di PIMB, itu sudah banyak banget postingannya juga termasuk ada di FB. Terus ternyata PIMB nggak lanjut dalam arti tidak menyetorkan ADR. Nelayan pagi itu juga jajanan wilayah Banten aktif, termasuk mungkin 60 atau 70% selalu hadir ke acara KPST ya, termasuk bersih cenggondok dan sebagainya, mediasi dengan aparatur setempat sampai namanya Pak Lolong, namanya juga ada tuh kayak dari Gebinsa, juga dari Bimas juga hadir mediasi. Nah, kopi, ada kopi jamnya KPST atau FST di sini ada. Saya kepin Mas saat ini nih. Ini saya kalau saya bilang sebetulnya nggak boleh bilang begini ya, itu di momen yang sulit. Kita mau bertemu aja sulit. Bang Kode sama bikin musola dalam arti kata begini, pemasar dengan nelayan biar sinkron. Itu gini, Bang nelayan kalau sholat di mana saya gituin? Udah tempat sholat Pak. Gitu. Oh iya, udah saya bikin musola. Saya kan pemasar aja nggak sholat, kata nelayan. Dia bikin musola, mana yang udah sholat katanya? Iya Pak, sholatnya di pohon Pak sambil lihat belanak saya gitu. Setiap imamnya datang begitu, Pak Lip, antar dong, wah saya udah lewat antar Pak gitu kan gitu. Nah
karena itu bagus itu. Jadi biar kita itu ada nilai ibadahnya, kan gitu. Karena sebaik-baiknya manusia itu ya bermanfaat bagi manusia lain. Itu manusia. Makanya saya sambil master ya ada nilai ibadahnya. Setidaknya oh iya nih ada musola sini, ada pasar nih, dari mana PPI kan gitu. Tapi alhamdulillah udah dokumentasi saya udah masuk ke KKP sama Pak Nugroho. Jadi tinggal apa ya menjalani aja sebenarnya. Ya, kita tuh dulu kan saya sering di situ tuh, saya nongkrong di situ. Saya bawain mangkok, saya bawain gas, saya bawain gas. Apa cita apa sih coba sih? Atau ada apa namanya peristiwa-peristiwa yang memang menjadi kondusif. Ya, terus jadi itu semua menjadi bahan pelajaran kedepannya untuk kinerja wilayah Banten ya. Termasuk itu suatu cerita yang memang kalau untuk ke arah timur ya, ke arah timur atau perbatasan dengan DKI atau Bogor, itu sering saya tekankan itu lebih kredit karena lebih banyak manusianya atau pemasarnya atau aktivitas airnya itu lebih kredit. Makanya nanti wilayah Banten kedepannya tetap lebih cenderung atau harus ada pandangan khusus ke arah perbatasan DKI dan Bogor. Bukan kita mau bermusuhan sama mereka, jadi minimal kita harus ada pemikiran yang spesial. Lain kalau kita ke arah barat, nah kita nyemplung laut semua kayak Banten, kayak Cilegon dan mungkin Malimping atau Sumur ya kan. Kalau ke arah Jakarta atau ibu kota, kita harus ada pandangan khusus. Itu satu momen ya, satu momen yang bisa kita rangkum di PPI wilayah Banten untuk kedepannya nanti. Udah banyak contoh seperti yang diceritakan Mbak Alif, juga termasuk ada yang ada di Situ Gintung, juga yang ada di Gunung Sindur. Di Gunung Sindur sana termasuk lebih landai karena cenderung senyap. Di samping memang Covid juga belum clear waktu itu, tapi tetap masih ada acara-acara demi acara, termasuk di PMC Rolling Safari, termasuk ada Rolling Safari di Speak juga ada waktu itu. Terus ada Rolling Safari di lagi karena belum banyak aktif ya Kang Beste ya. Terus di mana PIMB Banten itu sebetulnya itu bentuk sentilan dari saya pribadi atau dari wilayah Banten untuk PIMB mau berangkat nggak sih? Jadi tapi ada momen khusus saya hadir ke sana sama Walili juga waktu itu, kepingin tahu sampai mediasi lagi dengan orang yang atau sosok yang berpengaruh atau Wakapolres Banten ya. Bapaknya Kang Rangga ya, Kang Rangga sendiri sekarang udah nggak bisa aktif terkait pekerjaan sama sedang ada buka bisnis baru di usaha baru. Ini baru Asbar Pak, Asbar, terus kita ada Rolling Safari yang tujuannya apa? Yang tujuannya adalah kita bisa mengontrol olahraga kita ini mengandung nilai ekonomi Pak, nilai ekonomi. Tapi jujur ngomong saya kerjanya di marketing Pak, saya bisa marketing. Punya pasar ini nisnya ya, nisnya itu apa ya? Kebutuhan pasarnya kecil banget. Kebutuhan pasarnya itu kecil, artinya kalau kita mau berputar di situ, monggo, tapi yang pasti uangnya nanti. Uangnya nanti, jadi kebutuhan kecil. Ya kita cuma seliput pemasar. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat lebih jauh, ada nilai ekonomi yang bisa kita manfaatin jauh lebih besar. Contoh kayak misalnya kemarin tuh kita kegiatan 17 Agustus ya Pak, yang kita kemarin tanggal 27 ya, kita bisa undang keluarga-keluarga sekitar yang bisa jualan dan lain-lain. Itu kan artinya ekonomi bisa muter ya Pak. Nah ini untuk kedepannya mungkin pengurus selanjutnya bisa misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan kita libatkan warga-warga sekitar yang terkait dengan kegiatan ekonomi, tentang kita jualan kopi dan lain-lain supaya ikut Pak, supaya kita punya brand PPI atau pemasar ini positif gitu di masyarakat ya, bahwa ternyata masa tuh tidak perlu hanya menembak, bahwa mereka tuh bisa mendatangkan orang, bisa membantu nilai ekonomi di warga sekitar, ataupun misalkan punya empang, kalau kita bayar ada pemasukan ya buat mereka. Terus
apa namanya bendara ada dan yang lainnya. Kalau untuk di ujung periode seperti ini, itu kan sudah terbentuk tim. Sudah melaksanakan kerjanya dengan baik. Nah, cuman untuk pelaporannya secara verbal gini. Dan itu 2.310 setelah dipotong. Nah itu normal itu di tahun 2021 sama 22 itu plus KTA itu uang kas wilayah Banten ada 8.360. Tapi ini belum fix karena saya belum dapat laporan pengeluaran lainnya. Ya gitu. Tadi benar yang kita butuhkan hanya catatan. Dan untuk yang hadir nih, yang belum bayar uang kas, saya tekankan ini pasti akan saya tagih. Wajib akan saya tagih semuanya ini, termasuk Kopati. Saya total semuanya. Karena apa yang lain itu udah kita harus tegas. Saya nggak peduli ini klub lama, klub baru, walaupun klub baru ini akan saya tagih. Karena kita harus konsekuensi. Untuk sudah dicatat, tetapi dengan karena kesibukan beliau, dia mundur, ya. Iya, tetapi walaupun mundur, untuk sekarang kan hadir kan, terima kasih. Itu adalah bukti untuk ininya. Ini untuk sekjen sih, Bang. Sebenarnya kalau misalkan sekjennya buat, tadi nggak perlu sih, ada tanggal masuk, sekretaris. Kembali lagi saya open nih sebenarnya ini. Bang Liun nggak masuk lagi. Benar. Takutnya selama ini takut nggak. Kalau misalnya, oh yang kemarin kok input baru setahun sekali, kita maksimal 3 bulan harus input laporan. Itu harus. Karena apa? Ya kayak gini tadi, masih nanya lagi seperti kejadian seperti ini. Ya nanti dari bendara lapor ke sekretaris biar di print input. Jadi biar kekontrol terus kalau Mang Model. Ini suatu pembelajaran memang. Biar nggak ada tanya. Sifat seudon orang kan beda-beda. Ya mungkin kalau kita mah happy aja lah. Ya alhamdulillah. Ya karena mungkin sumbangsih dari rekan-rekan. Intinya PPI era 2023, 24, 2025 ya. Pokoknya lebih maju daripada yang kemarin. Itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percepat lagi, kita percepat, dan alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan walaupun keadaannya seperti sekarang ini. Terus untuk Kang Mei dari Kompil, ya untuk masalah kepengurusan dibilang jangan terlalu lama, ya mungkin karena Kang Mei baru bergabung. Kami bentuk tim hotline ini dalam artian tim investigasi untuk kepengurusan 2023, 2026 itu udah dari terakhir kita kumpul di Taman Jagal, udah hampir mau jalan 3 bulan. Tapi beliau ngomong, udah Dan, saya ngikut pokoknya. Oke, kalau itu saya oke terima. Ya kan? Saya terima itu, tapi dapat saya butuh komennya gitu kan. Nah kemudian lumpur.